Api, silakan berdiri, Pi. Di pembelajaran kami lalu membahas tentang struktur teks anekdot yang terdiri dari 5 struktur, yaitu atraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan modal. Dan juga kita membahas kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu kalimat langsung, pertanyaan retoris, kata kerja aksi, kalimat seru, kalimat perintah, dan fungsi waktu. Baik, tepuk tangan buat Api. Kita tadi pembelajaran kita minggu lalu ya, yaitu masih meliputi anekdot. Nah hari ini kita masih pada materi yang sama, yaitu materi anekdot. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah video stand up komedi ya. Silakan disaksikan. Nah, tapi gue tahu satu orang yang dibawa rangkul lucu banget, yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Boleh Kartika di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Primogeria kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam lain, pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin Dayu. Wih, Dayu Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Hebat. Karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali berdayung 230 orang. Kemudian karate ya, karate. Karatenya mau berangkat sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, ada yang menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Bisbet timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Waktu sudah dikorupsi. Contohnya, dan sebenarnya nama dari korupsi ya saya untuk menunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video dari stand up komedi ya. Atau ada yang tahu kalau dalam anekdot itu namanya apa? Ya, Eti ya Barat. Ya, betul sekali. Stand up komedi dalam materi anekdot disebut dengan lawakan tunggal. Kenapa tunggal? Karena dia sendiri, betul sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya ya. Jika kalian tadi sudah menyaksikan video, pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa kritikan yang disampaikan melalui video lawakan tunggal ini tadi? Angkat tangan yang tahu. Eti, silahkan berdiri dulu. Hukum di Indonesia yang kurang tegas dalam menghadapi koruptor. Hukum yang kurang tegas
kalimat langsung pada teks anekdot yang disajikan. 2. Menulis kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian berbeda. 3. Mempresentasikan hasil teks anekdot yang sudah ditulis. Baik, terima kasih guys. Selanjutnya, tujuan pembelajaran siapa? Iya, silakan berdiri. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan kalimat langsung pada teks anekdot yang dengan tepat. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menulis kembali teks anekdot dengan pola penyajian berbeda dengan tepat. Ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil teks anekdot dengan tepat. Baik, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, ini tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu pola penyajian teks anekdot terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Belum. Baik, kalau belum, nah, teks anekdot ini terbagi menjadi 2 pola. Pola yang pertama itu dialog, pola yang kedua adalah narasi. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Teti? Kalau misalnya dialog kan biasanya berbeda percakapan. Nah kalau narasi itu bentuknya bagaimana? Baik, terima kasih. Selamat duduk. Kalau dialog tadi sudah betul, ya, bentuknya percakapan. Sedangkan kalau narasi bentuknya uraian. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, sekarang kalian akan mengamati video atau materi pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar menulis kembali teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Baiklah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu cara menyusun teks anekdot dengan pola yang berbeda. Yang pertama, baca teks anekdot dengan seksama dan teliti. Yang kedua, pahami jalan cerita. Tiga, pahami bukan hanya dibaca. Yang ketiga, catat unsur-unsur tokoh anekdot. Dan yang keempat, tulislah kembali dengan pola yang berbeda dan dengan memperhatikan struktur anekdot. Pola penyajian adalah pengungkapan kembali suatu tujuan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah maksudnya. Ingat, jangan mengubah maksud dan isinya, tapi ubahlah polanya. Untuk lebih memahami, berikut adalah kalimat langsung dalam bentuk dialog dan narasi. Dalam bentuk dialog, nama tokoh diikuti dengan tanda titik 2, kemudian dialognya diakhiri oleh tanda petik 2. Sedangkan dalam bentuk narasi, kalimat langsung dipisahkan dengan tanda baca koma dan kalimat
Ya. Tugas yang pertama, kalian menentukan kalimat langsung dalam teks yang sudah tersedia. Setelah itu, tugas yang kedua, kalian akan mengubah pola dialog menjadi narasi. Ya. Nah, untuk jadwal penyusunan proyek ini, kira-kira mulai sekarang jam 7 pas ya. Di jam kalian bagaimana? Sama. Baik, 7 pas. Kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam 8. Cukup kira-kira waktunya 1 jam? Cukup. Baik.
Tadi kan sudah dicari masing-masing struktur ada teksnya. Dalam teks orientasi terdapat kalimat perintah. Coba sebutkan contoh kalimat perintah dalam teks orientasi. Baik. Menggunakan kalimat perintah yaitu hey, hati-hati dong kalau naik motor. Bagaimana jawabannya, bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1, dari kelompok 2, dari kelompok 3, ya. Semua kelompok tadi sudah melaksanakan diskusinya dengan sudah sangat baik, ya, sudah aktif, dan tadi juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya, sudah bisa menyanggah, ya, itu sudah sangat baik sekali. Nah, sekarang kalian berpisah dulu, kembali ke tempat masing-masing. Baik, selanjutnya, ya, kalau sudah kembali ke tempat masing-masing, kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Samuel, silakan berdiri. Suaranya agak nyaring, ya. Jadi menurut saya dari yang pembelajaran kita pada hari ini sudah bisa dimengerti dan teman-teman juga sudah aktif dalam partisipasi dan kelompok. Jadi semoga kedepannya bisa memberikan materi yang bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih Samuel. Nah, itu tadi refleksi pembelajaran dari teman kita. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya Nadia, silakan berdiri Nadia. poin penting dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks anekdot terbagi atas 2 pola penyajian yaitu dialog dan narasi. Kemudian struktur dari teks anekdot yaitu yang pertama abstraksi, kedua orientasi, tiga prinsip, empat reaksi, dan kelima konsep. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nah, itu tadi poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan memilih, ya, kelompok terbaik hari ini yang tadi diskusinya aktif, ya. Setelah itu saat presentasi juga bisa menjawab pertanyaan dari temannya, ya. Kira-kira siapa kelompok terbaik? Kelompok tiga. Ayo, 1, 2, atau 3? Baik. Nah, kelompok terbaik hari ini dilihat dari keaktifan mereka di kelompok. Setelah itu mereka presentasi dan mereka bisa menyanggah menanggapi juga, bisa menjawab pertanyaan dari teman. Itu didapatkan oleh